Ayo kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih boleh berada di sini dalam keadaan yang baik. Kami akan masuk sesi yang kedua Tuhan. Kami mohon hikmat marifat yang daripada Tuhan, baik untuk pembicara maupun kami yang mendengarkan Tuhan. Semuanya mendapat berkat daripada Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus ya, katakan ya, sebelum nanti Pak Roni ngambil peran saya mau cerita penting ya. Saya ketika dikasih tugas, saya coba bikin catatan ya. Tadi saya mau tanya, apa yang menjadi rema dari apa yang disampaikan Pak Ari? Ya, satu aja. Ya, kalau saya terimanya, ketika kita tadi Pak Alex kan bilang apa? The chosen. Kita ini sudah dipilih. Kalau kita dipilih, kita harus yakin bahwa kita ini diberkati sama Tuhan. Dan tadi Pak Alex bilang, karena diberkati ini memberkati. Itu yang tadi Pak Alex sampaikan. Betul ya Pak Alex ya? Nah, kalau payung tadi, ayo, ada? Ya, payung tadi satu hal yang penting bagi saya. Merubah mindset itu tidak gampang. Ya, ini dengerin cerita saya. Ada satu kaisar namanya Holu dari negeri Wu di Tiongkok sana, di Jungkok. Dia membaca dan menyelesaikan membaca satu buku namanya Seni Perang Sun Tzu. Saya suka sekali buku ini. Saya punya 2 buku di rumah. Meminta, dan setelah dia selesai membaca, dia meminta kepada pengarangnya yaitu Sun Tzu sendiri untuk mendemonstrasikan apakah karyanya dapat diterapkan pada wanita. Kenapa pada wanita? Sudah pernah lihat Mulan semua? Ya, karena itu kenapa itu harus diterapkan pada wanita? Karena pada masa itu wanita dianggap tidak bisa berperan. Nah, Sun Tzu meminta 2 hal. 1, kewenangan penuh. Kedua, Sun Tzu minta 180 dayang-dayang cantik kerajaan, termasuk di dalamnya adalah 2 dayang kesayangan kaisar. Nah, akhirnya 180 orang ini dipecah menjadi 2. Masing-masing dipimpin oleh 2 dayang kesayangan kaisar tadi. Kemudian Sun Tzu memberikan satu instruksi yang detail dan jelas kepada mereka tentang baris berbaris. Setelah diberikan aba-aba, ternyata mereka tidak bisa melaksanakan apa yang diinstruksikan. Mereka tertawa-tawa, lemah lembut, malu-malu begitu ya. Kemudian Sun Tzu bilang begini, jika satu perintah tidak bisa dilaksanakan, itu yang pertama karena panglima besar yaitu Sun Tzu sendiri kurang bisa menyampaikan instruksinya. Jadi Sun Tzu kembali menginstruksikan apa yang diajarkan itu kepada mereka. Setelah diajarkan kepada mereka, diberikanlah aba-aba untuk melakukan instruksi itu. Tetap tidak bisa. Kemudian Sun Tzu bilang begini, jika satu instruksi sudah diberikan dan diulang tetap tidak bisa, itu berarti adalah kesalahan daripada kepala lapangan. Ya, kepala lapangan bersalah. Sehingga Sun Tzu memerintahkan untuk menghukum mati 2 dayang kesayangan kaisar yang menjadi pimpinan daripada 178 orang tadi. Walaupun kaisar berusaha menghalangi, tapi ingat satu tadi yang Sun Tzu minta, apa? Kewenangan penuh. Ya, kita sudah dapat kewenangan penuh daripada Tuhan. Tuhanlah the head kita, dan kita melaksanakan. Oke? Setelah 2 dayang kesayangan ini dieksekusi,
Dipilihlah 2 penggantinya. Dan tanpa menginstruksikan kembali, langsung diberikan aba-aba. 170 dayang itu bisa melakukan apa yang diajarkan tanpa diulang instruksinya. Dayang-dayang yang dilatih sejak remaja untuk lemah gemulai, manja-manja, tapi bisa merubah mindset dan habitnya dia. Yang dulunya lemah gemulai, dia bisa dilatih cara baris berbaris ala militer. Ya, bahkan 180 derajat dari apa yang dilakukan dia seumur hidupnya. Apakah di sini perlu disiapkan tiang gantung? Ya, ya. Apa yang sudah dilatihkan serta dilakukan bertahun-tahun oleh dayang-dayang ini, dia bisa merubahnya. Ayo kita masuk di musim yang baru dengan merubah mindset dan merubah habit kita. FGB man! Puji Tuhan, luar biasa. Ayo Pak Rani. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Berikan aplaus buat kesempatan ya bisa berkumpul di sini, suatu hal yang luar biasa. Betul ya. Siapa yang sudah mendapatkan berkat? Oh, baru sebagian. Siapa yang sudah mendapatkan berkat? Amin ya, puji Tuhan ya. Kita pun sudah makan ya malam hari ini ya, luar biasa. Kita ada satu dapat pesan yaitu mengenai pesan dari apa tuh? Ya FGB Man ya. Kalau lebih enak ini mindset tuh kalau bisa lebih enak tuh muncul pikiran ya. Lalu new habit, saya percaya new habit itu berubah dari hati. Kalau jiwa kita berubah, saya percaya sikap, perkataan, maupun perbuatan kita juga bisa. Setuju ya? Jadi habit itu mengarah ke hati, mengarah jiwa kita ya. Lalu new session ya, saya berpikir apa new session ya? Kita kasih nama seperti ini ya. Ini dari saya ya, mungkin tadi kalau pas setuju juga apa ya? New season kenapa kita seperti? Karena kita mau jadi berkat buat orang lain. Ini kan cuan ya, kita mau kasih cuan buat orang lain, buat pasangan kita, keluarga kita maupun orang lain. Kita bantu aja. Ayo kita pengen berdiri bersama-sama. FGB Man. Belum semua ya. Bersama-sama ya sekali lagi ya. FGB Man.
gereja itu adalah bangunan, itu orang-orangnya berkumpul di gereja itu ya. Ternyata enggak. Kalau semakin kita tuh dekat sama Tuhan, yang dimaksud dengan gereja adalah saudara dan saya. Saudara saya adalah gereja Tuhan, eklesia adalah kumpulan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Saudara saya adalah gereja. Jadi lagu ini sangat diberkati Tuhan ya, bisa tampilkan pada dia. Ya, bangkit gereja Tuhan sekarang. Gereja adalah juga saudara saya. Dan kita mau saat ini dan saatnya kita mau dipenuhi kuasa Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah saatnya kita boleh menjadi orang-orang yang jipirin, yang betul-betul bisa membawa jiwa, terutama siapa? Keluarga kita dan teman-teman kita. Keluarga kita mungkin di sini kita berpikir istri sama anak kita kan sudah percaya sama Tuhan. Udah. Bagaimana dengan saudara kita, saudara kandung kita? Bagaimana dengan keponakan-keponakan kita? Apakah mereka sudah kenal Tuhan? Mungkin dari keluarga istri, pasangan kita kayak apa? Apakah mereka sudah kenal Tuhan? Dan teman-teman kita bagaimana dalam komunitas pekerjaan kita, teman-teman kita dalam mungkin dalam hobi kita mau sama-sama menyanyikan lagu yang terakhir. Jadikan kami alatmu Tuhan.
Ini doa kami ya Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah Tuhan, sujud menyembah indahnya hadirat-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami rindu maka kami mengenapi firman-Mu Tuhan. Genapi firman-Mu, jadikan Tuhanku. Kami berkumpul bersama-sama, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Sujud menyembah indahnya hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus. Genapi kami Tuhan. Genapi firman-Mu, jadikan Tuhanku. Kau melihat kami Tuhan, ya belas kasihan-Mu, kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh-Mu, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Ya seluruh keluarga kami, warga kami
Kehidupan kami Tuhan sampai keluarga kami, sampai seluruh tempat kami, teman kami dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi